warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Putri dari kelompok 2. Saya sebagai pemateri pertama. Adapun judul materi kami yaitu kinerja auditing dan profesi akuntan publik. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu auditor. Nah, sependek pengetahuan saya, auditor yaitu proses pemeriksaan keuangan di sebuah perusahaan supaya kita dengan mudah mengetahui apakah dalam perusahaan ini terjadi sebuah korupsi atau tidak, apakah laporan keuangan dalam sebuah perusahaan ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, kita bisa lihat sekarang di zaman yang maju sekarang ini, kebutuhan manusia itu semakin meningkat, sehingga kemudian dibangunlah perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, supaya perusahaan ini sehat, maka dibutuhkan yang namanya akuntan publik yang kompeten, supaya tidak memiliki dampak buruk bagi perusahaan. Nah, untuk menjadi seorang auditor, maka kita harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu memiliki tanda lulus ujian sertifikasi akuntan publik. Ketika ujian sertifikasi akuntan publik ini telah melewati masa selama 2 tahun, maka wajib melampirkan sertifikat telah mengikuti pendidikan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu berdomisili di berkewarganegaraan Indonesia yang dibuktikan dengan KTP dan bukti-bukti lainnya. Selanjutnya yaitu kita harus sebelumnya memiliki pengalaman mengenai auditor. Syarat selanjutnya yaitu memiliki nomor wajib pajak atau NPWP, dan yang terakhir yaitu membuat permohonan izin melengkapi formulir pendaftaran permohonan izin akuntan publik. Sekian dari saya, sedikit dari saya bahwa dari apa yang saya jelaskan di atas, bisa kita lihat bahwa seorang akuntan publik itu sangat-sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Nah, sedikit pesan dari saya, ketika kita tidak bisa menjadi seorang auditor, setidaknya kita mampu mempekerjakan seorang auditor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi dari kelompok saya, yaitu dasar-dasar auditing dan profesi akuntansi publik. Pertama, kinerja auditing. Arti auditing yang bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses atau produk. Terdiri dari berikut. Auditing sebagai proses. Auditing sebagai proses adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai suatu informasi untuk mendapatkan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriterianya. B. Auditing sebagai pemeriksa. Pemeriksa adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasar standar pemeriksaan. C. Auditing sebagai penilai. Audit internal adalah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda. Unsur-unsur
kinerja auditing menurut Mulyadi secara sistematis. Kedua, untuk memperoleh mengevakuasi bukti secara objektif. Ketiga, pernyataan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tipe kegiatan auditing dan jasa perikatan kantor akuntan publik. Yang pertama yaitu tipe kegiatan. Ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu auditing. Audit keuangan adalah audit terhadap laporan keuangan atas suatu kas yang akan menghasilkan pendapat pihak ketiga mengenai relevansi, akuransi, dan kelengkapan laporan tersebut. Yang kedua yaitu audit kepatuhan dari sumber-sumber yang berbeda. Misalnya manajemen dalam bentuk disebut fungsi audit internal karena oleh pegawai perusahaan. Audit ini memiliki arti yaitu proses kerja yang menentukan apakah yang diaudit dalam mengikuti prosedur standar dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Audit ini bertujuan untuk menentukan yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu. Yang selanjutnya yaitu audit operasional. Audit operasional merupakan penilaian secara sistematis aktivitas operasi organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional yang pertama menilai kinerja, yang kedua memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau tindak lanjut. Selanjutnya yaitu tipe auditor. Ada 3 tipe auditor. Yang pertama yaitu auditor internal, auditor independen, dan auditor pemerintah. Materi selanjutnya yaitu 3 jasa perikatan. Materi selanjutnya yaitu jasa perikatan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik. Yang pertama ada jasa asuransi. Contohnya jasa asuransi yang disediakan oleh profesi lain adalah jasa pengujian berbagai produk oleh dan jasa pemeringkatan radio. Selanjutnya yaitu jasa atestasi. Ada 4 jasa atestasi. Yang pertama audit jasa, yang kedua pemeriksaan, yang ketiga review jasa. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Maharani Dewi. Saya akan memaparkan materi dari kelompok saya, yaitu organisasi kinerja kantor akuntan publik. 1. Kantor akuntan publik adalah kantor atau badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Kantor akuntan publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. 2. Organisasi kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik dapat digolongkan dalam 4 kategori berikut, yaitu pertama, kantor akuntan publik lokal. Kantor akuntan publik lokal biasanya mempunyai 1 atau 2 kantor, dijalankan oleh orang atau beberapa orang akuntan publik terdaftar yang bertindak sebagai rekan atau partner dan melayani kliennya di sebuah kota atau daerah. Kantor akuntan publik seperti ini mengkhususkan diri pada jasa pajak penghasilan
dan akuntansi. Auditing biasanya merupakan bagian kecil dari praktik yang dijalankan dan cenderung melibatkan perusahaan kecil yang membutuhkan laporan keuangan auditan untuk menggunakan permohonan kredit dari bank. Yang kedua, kantor akuntan publik regional. Banyak kantor akuntan publik lokal yang menjadi kantor akuntan publik regional dengan membuka kantor cabang baru di kota lain dan memperbanyak staf profesionalnya. Kantor akuntan publik regional ditandai oleh bermacam-macam rekan dan staf profesional yang banyak serta sering melakukan pekerjaan audit yang ekstensif. Penggabungan usaha dengan KAP lokal lainnya dapat pula menjadi salah satu cara untuk merubah ke status KAP pertumbuhan seperti ini. Lazimnya disertai dengan kenaikan jasa auditing dibandingkan jasa lainnya regional proporsi. Ketiga, kantor akuntan publik nasional. Kantor akuntan publik dengan kantor-kantor cabang yang terbesar di kota-kota besar disebut kantor akuntan publik nasional. Kantor akuntan publik nasional biasanya juga berkiprah secara internasional baik dengan kantor akuntan publiknya maupun afiliasi KAP lainnya di negara lain. Keempat, kantor akuntan publik internasional. Kantor akuntan publik internasional adalah kantor akuntan publik yang sangat besar yang mempunyai cukup staf dan sumber daya untuk mengaudit perusahaan raksasa. Kehidupan kantor akuntan publik tersebut menawarkan berbagai macam jasa profesional. Auditing merupakan jasanya yang paling signifikan. 3. Struktur organisasi dari hierarki jabatan kantor akuntan publik. Menurut Gay et al., sebagian besar kantor akuntan publik terdaftar dibangun oleh struktur organisasional serupa yang terdiri atas sebagai berikut. 1. Auditor staff. Orang yang bergabung pertama kali dengan kantor akuntan publik digolongkan sebagai auditor staff atau staff auditor yang sering disebut asisten atau auditor junior. Auditor staff sering melakukan tugas-tugas audit yang rutin yang terperinci, tetapi mereka mempunyai pengalaman yang sangat terbatas. Auditor staff biasanya menjalankan berbagai macam perikatan yang memanfaatkan secara penuh kapasitas mereka untuk menganalisis dan pertumbuhan. Kedua, auditor senior. Auditor senior disebut juga auditor penanggung jawab, adalah auditor yang memenuhi syarat untuk memikul tanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta menyusun rancangan laporan auditor yang akan dikaji ulang dan disetujui oleh manajer auditor dan partner. Salah satu tanggung jawab utama auditor senior adalah pelatihan pada pekerjaan bagi auditor junior. Ketika memberikan tugas kepada auditor junior, auditor senior menjelaskan tujuan akhir dari operasi audit tertentu. Ya, manajer di kantor akuntan publik mempunyai paling tidak 5 tahun pengalaman dalam akuntan publik. Manajer pada umumnya tidak berada di kantor klien untuk melakukan audit secara harian yang merupakan tanggung jawab auditor senior. Manajer dapat bertanggung jawab atas kepenyeliaan atas supervisor 2 atau lebih perikatan audit sekaligus. Ia bertanggung jawab pula atas penentuan prosedur audit yang diterapkan audit tertentu dan menjaga standar pekerjaan lapangan yang seragam. Ada kalanya manajer ditugasi pula pekerjaan administratif untuk menghimpun dan menagih tagihan jasa audit dari klien. Keempat, rekan atau partner. Rekan atau pemilik adalah orang yang memiliki kantor akuntan publik. Mereka mengemban tanggung jawab penuh atas kegiatan kantor akuntan publik dan praktiknya serta memegang peranan utama dalam pengembangan klien. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.